Halo, jumpa lagi di channel Fevan Chemistry. Video kali ini mau bahas latihan soal akhir bab, materinya termokimia. Materi kimia kelas 11 semester 1, kurikulum merdeka. Kali ini bagian E, bagian terakhir, bagian uraian. Karena yang A itu pilihan ganda, B pilihan ganda kompleks, C itu menjodohkan, D itu isian singkat. Itu semuanya ada di video sebelumnya ya. Kali ini bahas khusus yang uraian dan ada 10 soal. Jadi langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1. Kerja yang dilakukan untuk memampatkan suatu gas adalah 74 Joule. Dan sebagai hasilnya 26 Joule kalor dibebaskan ke lingkungan. Hitunglah perubahan energi dalam gas tersebut. Jadi delta E ya, perubahan energi dalam, itu adalah kalor tambah dengan kerja. Kalor Q, kerja W. Nah, tapi kita harus cek dulu apakah Q-nya bertanda positif atau negatif, ataukah W-nya bertanda positif atau negatif. Nah, Q ini terjadi pembebasan kalor ke lingkungan, mengeluarkan kalor. Jadi Q-nya kecil dari 0, atau bisa dikatakan Q-nya negatif. Sedangkan ini proses pemampatan itu kayak gas-gas itu dikompresi gitu ya. Jadi proses kompresi atau pemampatan itu adalah kerja yang dilakukan pada gas. Jadi kalau gasnya adalah sistem, jadi gas itu menerima kerja. Ya, jadi gas menerima kerja. Kalau gas menerima kerja, maka W-nya lebih besar dari 0. Atau bisa dikatakan W-nya bertanda positif. Jadi Q negatif, W positif. Nggak masukkan angkanya, Q-nya 26 Joule jadi min 26 Joule. W-nya 74 Joule positif. Jadi 74 kurang 26 ya. 48 Joule. Inilah perubahan energi dalam gas tersebut. Beres nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Tahapan pertama pengolahan seng dalam industri, yaitu pemanggangan biji seng sulfida. Ini persamaan reaksinya. ZNS tambah O2 menghasilkan ZNO tambah SO2. Delta H-nya minus 897 kJ. Hitung kalor yang dibebaskan dari pemanggangan 970 gram seng sulfida. Ini ada AR-AR-nya ya. Nah, jadi kita cek dulu sini. ZNS-nya yang dipanggang itu adalah 2 mol. Oke. Kalor yang dibebaskan 897 kJ. Jadi saya buat sini ya. 2 mol ZNS melepaskan kalor sebanyak 897 kJ. Berarti kalau dia 1 mol berapa? Kan gitu. 1 mol ZNS berarti ya bagi 2 aja ya. 448,5 kJ. Yang ditanya 970 gram. Kita harus cari berapa mol 970 gram ini. Ya, kita terlebih dahulu harus tahu MR-nya ya. ZNS, jadi tinggal campurin aja nih. 32 tambah 65. Ya, 97. MR-nya. Maka dapat molnya ya. Mol sama dengan massa bagi MR 970 gram. MR-nya 97. 10 mol nih. Nah, jadi yang ditanya itu untuk 10 mol 970 gram itu. 1 mol membebaskan 448,5. Berarti kalau 10 mol ya tinggal kali 10 aja kan. 4485 kilojoule lah kalor yang dibebaskan. Itu ya untuk soal nomor 2-nya. Nomor 3 ada 0,12 gram logam magnesium Mg dibakar dalam kalorimeter volume konstan yang punya kapasitas kalor 3024 Joule per derajat Celcius. Terjadi kenaikan suhu
1,15 derajat Celcius. Tentukan perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran Mg tersebut dalam dua satuan, kilojoule per gram, kilojoule per mol. AR dari Mg-nya dikasih tahu 24. Jadi delta H ya dicari ya. Itu kan Ki per mol ya. Jadi dia minta ada dua, delta H Ki per mol dengan delta H Ki per gram. Berarti intinya kita cari dulu Ki-nya. Ya. Nah, kapasitas kalor itu C besar ya. Jadi Ki sama dengan C besar kali delta T. Kenaikan suhunya. Tinggal masukkan. Ini C-nya itu 1,15 ya. 1,15 derajat Celcius kali 3024. Ini saya dapat 3477,6 joule. Yang dimintakan kilojoule, bagi aja dengan 1000. 3,4776 kilojoule. Kalornya udah dapat. Nah, misalnya kita cari yang delta H sama dengan, ini kan kenaikan suhu ya, berarti exotherm ya reaksinya. Jadi min Ki per gram dulu. Min 3,4776 kilojoule. Masanya kan 0,12. Dapat ini minus 98,98 kilojoule per gram. Ini yang pertama ya. Yang kedua dia minta dalam mol. Ya berarti massa si Mg tadi ubah dulu jadi mol. Gimana caranya? Tinggal bagi AR. Ya kan? Berarti saya buat di mana ya? Di sini deh. N-nya 0,12 per MR-nya 24. 0,005 ya. Mol. Udah, tinggal kita masukkan delta H sama dengan min Ki per mol. Min 3,4776 kilojoule per molnya 0,005 mol. Saya dapat ini minus 695,52 kilojoule per mol. Beres ya perubahan entalpi untuk dua satuan, kilojoule per gram dan kilojoule per mol. Lanjut nomor 4. Diketahui delta HF0 H2S minus 20,15 kilojoule per mol. Delta HF0 H2O min 285,8 kilojoule per mol. Delta HF0 SO2 min 296,1 kilojoule per mol. Yang ditanya perubahan entalpi pembakaran standar untuk reaksi ini yang di bawah. Yang ditanya itu pembakaran ya, standar. Standar itu artinya 1 mol. Yang dibakar itu H2S. Ya, karena plus O2 itu artinya pembakaran. Oke, reaksinya belum setara. Saya tulis ulang dulu ya di sini. H2S tambah O2 menghasilkan H2O tambah SO2. Kalau dilihat kan hanya sama-sama 2 kanan kiri. S sama-sama 1. Tapi O di kiri 2, O di kanan 3. Jadi tinggal kali 3/2 aja di O2-nya. Langsung balance reaksinya ya. Udah tinggal hitung delta H. Delta HC 0. Ya standar itu 0 itu artinya standar ya. Pangkat 0 itu standar. C itu combustion atau pembakaran. Oke, berarti di sini adalah total dari delta HF0 yang kanan, produk, kurang total delta HF0 yang kiri atau reaktan. Tinggal masukin aja angkanya ya. Yang kanan tuh ini. Koefisiennya 1 juga ya. Berarti ini aja tambahkan H2O dengan SO2. Min 285,8 tambah min 296,1. Ini yang sisi kanan. Dikurang yang kiri. Yang kiri kan H2S ini.
min 20,15. Nah, O2 itu kan nggak ada kan, karena memang delta HF 0 untuk unsur bebas itu 0. Atau kalau kita mau tulis ini tambah 3/2 kali 0. Oke, langsung aja ya, saya dapat ini min 561,75 kJ per mol. Entalpi pembakaran standar untuk H2S. Lanjut nomor 5. Ada 200 ml HCl 0,8 molar dengan 200 ml BaOH2 0,4 molar dalam kalorimeter tekanan tetap. Kapasitas kalornya diabaikan. Suhu awal sama ya, kedua larutannya 20,48 derajat Celcius. Untuk proses H+ tambah OH- menghasilkan H2O, kalor penetralannya adalah min 56,2 kJ. Yang ditanya suhu akhir setelah direaksikan. Oke, jadi bongkar dulu HCl-nya. Ya, ini kan 200 ml kali 0,8, bisa ya, 200, atau kita jadikan liter supaya langsung dalam mol. Ini juga sama dia. 0,2 kali 0,8 berarti ya, 0,16. Sedangkan untuk BaOH2 0,2 kali 0,4 0,08 mol. Lalu kita reaksikan. HCl tambah BaOH2 BaCl2 plus H2O. Tinggal setarakan aja ya, Cl di kanan 2, kiri kali 2. H2O-nya jadi kena kali 2. MRS HCl-nya 0,16, BaOH2-nya 0,08. Belum ada di awal. Jelas ya, nah ini habis dua-duanya karena HCl walaupun dia 0,16 tapi koefisiennya 2. 0,16 bagi 2 0,08. BaOH2 0,08 bagi 1 koefisiennya 0,08. Jadi kalau sama ya habis. Ikutin aja, kalau 2 itu 0,16, 1 koefisiennya 0,08, 1 koefisiennya 0,08, 2 koefisiennya 0,16. Mol ya. Nah, jadi untuk reaksi netralisasi, delta H-nya itu didasarkan kepada molnya si H2O. Ya. Karena netralisasi itu ujung-ujungnya adalah H+ tambah OH-. Jadi H2O. Makanya kita pakai ini. Oke. Ini udah langsung dapat lah. Kita kan yang ditanya adalah suhu akhir ya. Nah, ingat bahwa delta H sama dengan min Q per N. Min ini karena kenaikan suhu ya. Jadi reaksi netralisasi itu exotherm, melepas kalor. Jadi suhunya naik lingkungannya. Berarti kita bisa ubah Q sama dengan delta H kali molnya. Jadi delta H-nya adalah min 56,2 kJ. Ini kan min ketemu min udah langsung saya habisin aja. Jadi tinggal 56,2. Molnya tadi 0,16. Ini dapatnya 8,992 kilojoule. Atau kalau dalam joule 8992 joule kali 1000 kan. Kalau udah dapat Q, ingat bahwa Q adalah massa kali kalor jenis larutan kali delta T. Ini 8992. Massa itu total dari volumenya aja. Jadi 200 mili ketemu dengan 200 mili, 400 mili. 400 mili itu diasumsikan sama dengan 400 gram. Jadi M-nya di sini 400. Kalor jenisnya nggak dikasih tahu, kita anggap aja 4,2. Karena biasa dipakai 4,2 atau 4,18. Kali delta T. Misalnya ya, dihitung delta T-nya berarti 8
992 per 400 kali 4,2. Saya dapat ini 5,35 derajat Celcius. Ini delta T, kenaikannya. Kalau awalnya segini, berarti T akhirnya naiklah 20,48. Tambah 5,35. Berapa ini? Berarti 25,83 derajat Celcius lah suhu akhir setelah direaksikan. Lanjut nomor 6. Ada data perubahan entalpi beberapa reaksi. Ini anggap aja yang 1, 2, 3 ya. Yang ditanya, hitung entalpi pembentukan metanol CH3OH dari unsur-unsurnya sesuai reaksi berikut. Ini reaksinya udah dikasih tahu. Anggap ini reaksi keempat yang ditanya. Nah, kita harus mengkutak-atik data 1, 2, 3 supaya jadi yang keempat ini. Gitulah. Jadi saya tulis ulang dulu, yang paling bawah adalah yang diminta atau targetnya. C grafit tambah 2H2 tambah setengah O2 menghasilkan CH3OH. Ini yang ditanya nilai delta H-nya. Data 1 mau kita apain, 2 mau kita apain, 3 mau kita apain, kita lihat. Carilah data-data ini, zat-zat di bawah ini di data keempat yang spesifik hanya ada di data 1 saja atau 2 saja atau 3 saja. Misalnya gini, CH3OH kan di kanan, 1 mol. Yang dikasih tahu di data 1 di kiri. Ya, maka data 1 harus kita balik atau putar, terserah lah. Jadi ini semua pindah ke kiri. CO2, 2H2O, menghasilkan CH3OH, tambah 3/2 O2. Nah, jadi CH3OH-nya itu udah sama-sama di kanan gitu. Oh ya, jangan lupa delta H-nya itu berubah tanda. Kalau kita balik tuh berubah tanda ya. Jadi plus 726,4 kJ. Data 1 udah kepakai, data kedua tuh ada grafit di kiri. Sama, yang diminta juga kiri. Artinya data kedua tulis ulang aja. Menghasilkan CO2, delta H-nya juga tulis saja. Data kedua sudah kepakai. Data ketiga itu apa yang spesifik? Ini H2 nih. Tapi 2H2 ya di kiri, sementara cuma ada 1H2 di kirinya. Maka, ini tadi tetap ya. Ini kali 2. Kali 2, jadi H2 jadi 2H2. Setengah O2 jadi 1O2. H2O jadi 2H2O. Jangan lupa delta H-nya juga kena kali 2. Minus 571,6 kJ. Nah, kita buktikan dulu apakah 1, 2, 3 ini menghasilkan yang keempat. Yang bisa kita coret itu adalah sisi yang berlawanan tapi zatnya sama. CO2, 2H2O, C-nya turun, 2H2 turun. Nah, ini kan di sini ada 1 ya. Ini 1. Totalnya 2. Ya, 2. Sementara di sini ada 1,5. 2 dengan 1,5 kan selisih setengah kan? Maka di sini setengah O2. Ini habis semua. CH3OH turun. Udah sesuai kan? Kalau udah sesuai tinggal tambahkan saja semua delta H-nya. Totalin saja. Saya dapat ini minus 238,7 kJ per mol. Oke, nomor 6 juga selesai ya. Nomor 7, hitunglah energi ikatan rata-rata untuk ikatan NH berdasarkan data berikut ini. Oke, kalau kita lihat kan di sini NH3 hilang 1H, sisa NH2. NH2 hilang 1H, sisa NH. NH hilang jadi N tambah H. Jadi kalau saya gambar gini,
NH3 kan dia punya 3 NH di dalamnya ya. Jadi energi memutuskan ini dengan ini ternyata nggak sama. Makanya dirata-ratakan. Makanya ada kata energi ikatan rata-rata. Jadi kalau ini misalnya nilainya A, ini B, ini C, nggak sama. Rata-ratanya A tambah B tambah C bagi 3. Jadi untuk memutuskan A, misalnya ini yang A ya, yang ini. Untuk yang memutuskan yang B, yang ini. Yang C, yang ini. Misalnya gitu. Berarti nilai NH-nya sebenarnya adalah 435. Rata-ratanya 435 tambah 381 tambah 360 bagi 3. Dapat ini 342 kilojoule lah energi ikatan rata-rata NH-nya. Itu untuk soal nomor 7 ya. Lanjut nomor 8. Perubahan entalpi pembentukan standar C2H2, CO2 dan H2O plus 227, min 394 dan min 242. Hitung entalpi pembakaran C2H2 yang menghasilkan 22 gram gas CO2. Jadi CO2-nya yang dikasih tahu ya. Yuk bakar dulu aja deh. C2H2 tambah O2 menghasilkan 2 CO2 tambah H2O. Ya, karena C di kiri 2, CO2-nya kali 2 koefisiennya. Sekarang H-nya udah sama ya. O di kanan jadi 5, di kiri cuma 2. 5/2. Jadi delta H-nya adalah total delta HF0 untuk yang reaktan, kanan produk kurang delta HF0 untuk reaktan yang kiri. Produknya ini, tapi CO2-nya dikali 2. Berarti 2 kali CO2 mana CO2? CO2 adalah ini ya. Min 394 tambah H2O yang ini. Min 242. Ini total yang kanan. Yang kirinya cuma yang C2H2 ini. Karena ini unsur bebas tuh delta HF0-nya 0. Ya, makanya di data juga nggak ada kan. Jadi ini 227. Nah, kalau saya hitung ini dapatnya minus 1257 kilojoule. Oke. Nah, tapi yang ditanya itu adalah CO2-nya. Jadi, kalau kita bisa lihat di sini, CO2-nya kan koefisien 2. Artinya ini untuk 2 mol CO2. Jadi 2 mol CO2 itu melepaskan 1257 kilojoule. Gitu ya. Lalu untuk 1 mol berapa kan gitu. Tinggal bagi 2 aja 1257-nya. Berarti 628,5 ya. Ini yang ditanya entalpi ya, berarti negatif ya. Nah, lalu 22 gram berapa mol? Ya kan? Ingat, mol sama dengan massa bagi MR. 22 gram MR dari CO2. 12 tambah 32. 44 ya. Setengah mol, 0,5. Jadi 1 mol min 628,5 kilojoule. Berarti 0,5 mol ya bagi 2 lagi. Minus 314,25 kilojoule. Inilah entalpi pembakarannya. Lanjut 9. Diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Tentukan perubahan entalpi standar untuk reaksi pembakaran C2H6. Jadi C2H6 kalau dibakar tambah O2 kan. Hasilnya CO2 plus H2O.
Jangan lupa setarakan dulu. C di kiri ada 2, kanan ada 1, kanan kali 2. H di kiri 6, kanan 2 kali 3. O di kanan jadi 7 ya. Maka ini kali 7/2. Nah, kalau untuk energi ikatan rata-rata, kita harus bisa menggambarkan ya ikatannya. Kayak C2H6 ini kan C-nya ada 2, H-nya ada 6. Bagi masing-masing dapat 3. H. Tambah 7/2 O2. O2 itu O double bond O. Makanya yang dikasih tahu O single bond O. Jadi saya lihat dari bukunya, OO-nya, O rangkap O itu 501 kJ. Gitu ya. Lalu 2CO2, 2 buah CO2. CO2 itu strukturnya seperti ini ya. 3H2O. H2O itu ini, tapi 3. Oke? Nah, delta H untuk energi ikatan rata-rata adalah energi yang pemutusan dikurang yang pembentukan yang terbentuk. Simpelnya kiri kurang kanan. Nah, jadi bongkar aja nih ikatan-ikatan yang ada di kiri gitu. Ya, kita ke kiri dulu. Ini belakangan aja nih. Ini yang kiri ya. Yang kiri kita punya satu buah CC. Satu CC, satu C single C. Nilainya 347. Lalu kita punya 6 buah CH. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu CH-nya 414. Kalau ada 6, saya langsung hitung ya, 2484. Lalu masih ada ini. OO ya, yang rangkap. Jadi 7/2 itu kan 3,5 ya. Atau langsung aja nggak apa-apa, 7/2 dari O rangkap O. Saya hitung ini 1753,5. Jadi kalau ditotalin, yang kirinya itu semuanya adalah 4584,5. Nah, yang kanan caranya juga sama. Nah, kalau diperhatikan di dalam satu CO2, di sini ada 1 dan 2. Tapi kita harus kali 2 lagi. Jadi ada 4 buah C rangkap O. Satunya 799. Kalau ada 4 berarti kali 4 aja. 3196. Nah, di H2O ada 1, ada 2. 1 molekul H2O itu ada 2 OH. Kalau kali 3 ya jadi ada 6. OH atau HO ya. Jadi 460 kalikan dengan 6. 2760. Habis yang kanan tinggal totalkan 5956. Delta H adalah total kiri kurang total kanan. 4584,5 min 5956. Ini saya dapat min 1371,5 kilojoule per molnya. Oke, yang terakhir nomor 10. Nah, ini perhatikan diagram entalpi. Di sini ada kesalahan ya, grafiknya, diagramnya. Nah, masa sama ini min 285 dengan yang kesini kan? Nggak mungkin lah. Lalu ini liquid ya, nggak mungkin juga. Ini gas ya, jadi ini yang baru lah gitu. Ya, dengan datanya saya udah ambil, saya ganti ya. Yang ditanya, tentukan energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 144 gram air. Oke. Nah, kalau dilihat ini yang pertama ini, itu kan berarti reaksinya adalah H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O gas. Delta H-nya
min 242 kilojoule. Lalu ke sini H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O yang liquid. Delta H-nya min 285 kilojoule. Yang ditanyakan dari penguapan. Penguapan itu kan liquid ke gas. Artinya kalau saya buat ini ya. Jadi yang diminta adalah H2O dari liquid menjadi H2O gas. Jadi anggap data 1, anggap data 2. Kita tinggal sesuaikan saja. Seperti data 2 itu langsung kelihatan. H2O-nya kan di kanan, tapi yang diminta di kiri. Sama-sama 1 mol. 2 ini tinggal kita flip aja. Kita putar. H2O yang liquid menjadi H2 tambah setengah O2. Jangan lupa delta H-nya berubah tanda. Jadi plus 285. Yang satunya biarkan tetap karena H2O gasnya di kanan ya. Sesuai dengan yang diminta. H2 tambah setengah O2. H2O gas. Min 242. Kalau di ini kan bisa dicoret ya, H2 setengah O2 setengah O2. Makanya sisanya H2O liquid turun, H2O gas turun. Dapatlah delta H-nya ini min 242 tambah 285, jadi plus 43 ya. Nah, ini untuk 1 mol. Lihat dari mana? Koefisiennya kan di sini ada 1. Ini per molnya. Yang ditanya itu 144 gram, berapa mol itu? Mol, massa bagi MR. 144 bagi H2O itu 18 ya. Jadi ini adalah 8 mol. Jadi 1 mol 43 kilojoule. Kalau 8 mol, ya berarti kalikan aja dengan 8. Ya, hasilnya sama dengan 344 kilojoule lah energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 144 gram air. Ingat, penguapan itu dari liquid ke gas artinya butuh kalor. Artinya reaksinya endotherm. Artinya delta H-nya akan positif. Oke? Nah, terbukti ya. Udah 10 soal latihan soal akhir bab termokimia yang bagian uraian, bagian akhir beres. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Nah, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.